gitu. Setiap kali habis sholat di absen teman-teman jamaahnya, siapa yang nggak hadir itu di absen. Nah, ini bisa kita contoh. Ya, siapa yang nggak hadir 2 kali aja, barangkali dia sakit, barangkali dia ada kesulitan, ayo kita datengin yuk, kita datengin. Supaya apa? Supaya kita bersatu kokoh, gitu. Bersatu kokoh dan tadi berada di dalam surga bersama-sama. Gitu. Nah, akhirnya saling kangen mereka gitu kalau ada yang nggak hadir. Kalau yang nggak hadir juga jadi nggak enak, wah nanti nggak didatangi Ida, kan gitu kan. Jadi akhirnya terpaksa kita masuk surga bersama-sama. Baik ibu-ibu, tema kita kali ini sudah basi belum ya? Monggo silakan, saya yang terlalu cepat, silakan monggo. Ya. Rahasia di balik usia 40, kira-kira udah terlambat belum ya? Kalau saya sudah lewat ya. Tapi ini tidak basi gitu. Usia 40 itu adalah patokan sebenarnya. Patokan kalau dia itu baik gitu. Mulai 40 itu baik, akan baik selamanya. Tapi kalau dia belum juga taubat gitu, belum juga taubat, udah nggak ada kesempatan lagi kata Allah, udah terserah kamu gitu. Selama 40 tahun udah ditempa ujian, cobaan, dikasih ilmu, dikasih segala macam. Istilahnya 40 tahun itu adalah gemblengan dari Allah. Mau dia dulu pernah maksiat, mau dia baik dan sebagainya, itu adalah gemblengan sebenarnya dari Allah. Sehingga pada usia 40 tahun inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu galau ketika di usia 40. Ya Allah, dia berdoa, ya Allah, sudah aku lalui hidup yang macam-macam. Dari mulai lahir, kecil, jatuh bangun, bohong sana sini sama orang tua, melawan dan sebagainya, sudah aku lalui misalnya gitu kan. Kalau dulu kan zaman jahiliyah ya. Nah, maka tolong ya Allah, beritahu aku apa yang harus aku lakukan di umurku yang 40 tahun ini. Jadi ternyata 40 tahun tuh sudah dibikin oleh Abu Bakar merenung semerenung-merenungnya. Ujian macam-macam kok bisa selesai ya? Kita ini kan di bawah 40 tahunnya banyak banget ujiannya. Tapi ternyata kok selesai ya? Lewat begitu saja. Ini juga harus kita renungkan bahwa ternyata Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan bermasalah ya. Ngasih masalah itu sebenarnya untuk menaikkan derajat kita atau untuk menegur kita gitu supaya nggak terlena. Jadi dikasih masalah anak, dikasih masalah suami, dikasih masalah orang hutang nggak bayar, dikasih masalah temen yang nyengit, yang suka nyakitin. Itu sebenarnya dihadirkan oleh Allah kepada kita supaya kita tidak terlena hidup ini, kembali lagi kepada Allah. Coba setiap kali ujian datang, kembali kepada Allah. Langsung sholatnya jadi khusyuk gitu ya. Langsung mengangkat tangan, ya Allah, ampuni aku ya Allah, kenapa begini berat cobaannya. Itu Allah senang banget gitu loh. Ya. Kalau kita senang terus mungkin nggak perlu Allah. Kita tuh jadi kayak nggak perlu Allah. Apa dagangan laris, suami ganteng, anak-anak pinter, teman-teman tadi barusan nganterin duren kan gitu kan. Jadi kayak nggak perlu aku. Tapi ujian itu adalah sebagainya. Hambaku kembali kepada aku, karena kamu tuh sebenarnya tuh hidup dan matimu tuh untuk ibadah sama aku. Kalau lama sekali kamu nggak menangis sama aku, nggak meratap sama aku. Padahal kalau aku kasih azab nanti di akhirat, kamu nggak bakalan kuat. Makanya aku kasih ujian, kamu kembali kepada aku, lalu aku ampuni dosa-dosa kamu. Supaya nanti di akhirat impas. Di akhirat langsung lega. Udah dikuras waktu di ujian dengan ujian-ujian itu. Nah itulah tujuannya Allah memberi kita ujian-ujian supaya kita kembali lagi kepada Allah. Ya benar-benar kebangetan udahlah dikasih ujian, cobaan macem-macem, tetap aja kita bermaksiat gitu. Makanya Allah tuh paling benci
sama orang miskin yang sombong gitu loh. Dikasih ujian miskin kamu masih sombong juga gitu. Itu gergetan Allah tuh. Harus ujian apa lagi kamu tuh? Gitu. Udahlah, dikasih miskin malah kerjaannya sombong ke orang gitu. Ini bajuku mahal loh gitu kan. Nggak mau negur dan sebagainya. Itu Allah sebel banget. Aku kasih ujian miskin itu supaya kamu kembali kepadaku, meminta kepadaku, meratap kepadaku karena aku sayang sama kamu gitu. Jadi orang miskin itu sebenarnya orang yang disayang sama Allah gitu, supaya dia selalu kembali kepada Allah. Nah, di usia 40 ini Abu Bakar As-Siddiq berdoa, ya Allah, tunjuki aku apa yang harus aku lakukan setelah umur 40 ini gitu. Karena 40 ini sudah dewasa, sudah dianggap tua ya tua, dianggap muda yang nggak mungkin muda lagi, tetapi sudah harus menentukan langkah apa yang harus aku lakukan ke depan. Karena apa? Udah terbayang-bayang itu batu nisan. Udah terbayang-bayang akhirat lebih deket lagi dibanding kita masa lalu. Udah terbayang-bayang lagi ini tempat kita di surga apa di neraka gitu. Jadi sudah terbayang-bayang. Jadi apa? Jangan sampai aku salah jalan. Jadi intinya gitu. Ketika orang sudah mulai 40, jangan sampai salah jalan. Jangan sampai salah teman. Jangan sampai salah kegiatan gitu. Nah, sehingga akhirnya turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala atas jawaban dari apa yang diminta oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Hafal semua, yakin loh. Hafal, pasti ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi auzi'ni an ashkuru nikmatakallati an amta alayya wa ala walidayya wa an amalan solihan tardohu wa aslih li fi zurriyati ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Ada 5 yang harus kita lakukan. Ketika sudah menginjak umur 40 tahun ke atas, 5 ini adalah pegangan kita. Gak boleh lari daripada 5 ini. Apa? Yang pertama, ya Allah, tolong ajarkan aku untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas umur 40 masih mengeluh aja. Masih, ya Allah gini-gini banget hidup gitu ya. Hidupmu mau sebentar lagi kamu masih mengeluh aja gitu. Gak ada syukur-syukurnya bahwa selama 40 tahun aku selamatkan kamu. Selama 40 tahun ternyata kamu bisa makan. Selama 40 tahun ternyata anakmu bisa kamu sekolahkan. Sekarang kamu masih ngeluh juga. Kaget Allah tuh. Benci, marah, kesel itu. Lihat ini orang gak ada syukur-syukurnya. Maka yang perlu kita lakukan mulai sekarang di atas 40 tuh gak ada ngeluhnya lagi. Ya. Orang yang mengeluh itu, berkeluh kesah itu, nggak akan dapat bau surga. Karena apa? Dia tidak meyakini adanya Allah di hadapan dia. Dia tidak meyakini bahwa Allah akan selalu menolong dia. Bahwa yang terjadi atas kamu adalah kehendak Allah. Dan Allah juga yang akan menyelesaikan masalahmu. Dia nggak yakin sama Allah. Maka dia nggak akan mendapat bau surga. Berhenti mengeluh. Kalau kita ada sahabat-sahabat masih mengeluh, umur berapa? 39. Oh, masih setahun lagi. Tapi kalau udah di atas 40, jangan mengeluh umur berapa. Jadi kalau ada orang mengeluh, tanya dulu umurnya. Gitu. Waduh gitu. Kurang piye 40 tahun loh. Hidup katanya dulu hidupnya susah. Makan nggak bisa buat mencukupi sehari, nggak bisa nyekolahin anak. Nyatanya kok hidup juga sampai sekarang. Anakmu sekolahnya selesai juga. Nah siapa yang menolong kamu? Jadi intinya kita harus selalu mensyukuri nikmat apapun itu, seluruhnya kita ya syukuri. Kita dikasih tangan. Ya Allah, alhamdulillah. 40 tahun tangan ini telah menolong aku bekerja. Aku bisa nyuci, aku bisa cari uang. Aku bersyukur ya Allah, Engkau beri tangan. Maka jadikanlah tanganku mulai saat ini untuk beribadah kepadamu. Untuk mengangkat tangan di tengah malam.
untuk bisa menolong orang, untuk mudah bersedekah. Jadikan tanganku ini untuk beribadah kepadamu. Itu cara kita mensyukuri tangan. Ya Allah, aku kok bisa melihat indahnya pemandangan. Ini pengajian di hamparan sawah. Di kota nggak ada loh kayak gini. Ya, kadang-kadang ada musik jengkriknya juga gitu. Masya Allah. Beneran ini mahal banget. Makanya orang kota sekarang senang-senangnya pada ke desa-desa. Rekreasinya kemana yang ada sawahnya. Kita mah nggak usah jauh-jauh, nggak usah ngeluarin uang. Pengajian aja tiap hari Jumat. Itu udah bisa lihat sawah. Gitu. Apalagi nanti kalau ada tumbuh buah. Jadi ya Allah terima kasih Allah telah Engkau beli mata yang 40 tahun aku bisa melihat kecantikan anakku, bisa melihat keajaiban ciptaanmu, bintang gemintang ya Allah, Masya Allah. Terbayang nggak kalau kita mati lampu aja, coba kayak apa? Baru sejam mati lampu susah hidup ini. Ini kita bisa melihat, maka ya Allah jadikan setelah ini aku punya mata, aku bersyukur, jadikan mataku untuk beribadah kepadamu. Akan aku pakai hanya melihat yang baik-baik, untuk baca Quran, untuk bisa memberikan kasih sayang kepada keluarga, masak yang enak buat keluarga, membantu sesama. Jadikan mata ini untuk beribadah, bukan buat bermaksiat lagi. Umur 40 tahun masih maksiat, hari gini loh, masih lihat film-film porno, nauzubillah min dzalik. Masih melihat tayangan-tayangan yang gak baik. Masih melihat ini apa, lebih banyak bukan ceramahnya di HP sekarang tuh. Kalau HP itu istilahnya kita seharian gak punya temen gak masalah asal ada HP. Kurang waktu. Boleh itu asal untuk kebaikan. Baik lihat ceramah, mengingatkan teman-teman. Gak apa-apa, gak usah. Aduh, itu tiap tengah malam pasti bangunin tahajud. Udah, itu tuh sombong dia. Jangan jeleknya kita ambil. Tiap Jumat udah baca Al-Kahfi belum di dalam statusnya. Dia tuh ria. Coba ilangin pikiran gitu. Urusan sombong, urusan ria itu urusan dia dengan Allah. Tapi berguna nggak buat kita? Ngirim tayangan-tayangan yang bagus, ceramah-ceramah yang dipotong-potong tapi bagus gitu. Itu bagus, itu namanya kita mensyukuri nikmat Allah berupa penglihatan, berupa tangan sekaligus, berupa rezeki dibeliin HP. Terus terang aja saya kadang-kadang juga lupa loh. Hari Jumat harus baca Al-Kahfi. Gara-gara lewat tayangan teman, sudahkah Anda membaca Al-Kahfi? Oh iya. Berapa dia akan mendapatkan pahala dari itu? Apalagi Ayamul Bid sering lupa. Tapi tiba-tiba tanggal sekian Ayamul Bid. Alhamdulillah ada yang ngingetin gitu. Nah ini tanda orang mensyukuri nikmat Allah itu. Dikasih mata untuk seperti itu. Ya nggak apa-apa kita misalnya dengerin ceramah gitu ya. Nanti saripatinya kita kirim ke grup-grup gitu. Ini Adi Hidayat bilang kayak gini gitu. Ibu-ibu di dalam status ibu kalau yang punya Facebook, yang punya IG, tayangin itu sedang pengajian Jumat berkah, tayangin ya. Sedang bagi-bagi sedekah, tayangin. Kita sering dibodohi nanti ria, nanti itu segala macam. Kalahkan itu tayangan-tayangan porno, tayangan-tayangan artis, kalahkan dengan syiar-syiar agama Islam. Gitu. Gak usah takut, sombong sedekah dibilang-bilangin. Gak usah takut dibilang gitu. Urusan sombong dengan itu kita dengan Allah. Bismillah ya Allah, niat aku supaya mensyiarkan agamamu. Coba. Siapa yang gak iri coba? Ada pengajian di pinggir sawah, di teras rumah sebanyak ini. Saya sering ngisi pengajian ibu-ibu. Ya kalau keluarga-keluarga paling sepertiganya ini gitu. Di rumah saya juga ada pengajian paling sepertiganya ini. Gitu. Ini tayangin supaya ternyata bikin pengajian nggak punya gedung juga bisa ya.
Ternyata di depan rumah juga, di teras rumah yang kecil juga bisa ya. Gitu. Tempatnya kecil, hatinya yang lapang. Kenapa dibilang hati yang lapang? Lah desel-deselan nggak ada tuh yang marah-marah, nyenggol-nyenggol gitu. AC-nya langsung dari Allah, tenang-tenang aja gitu. Ini perlu kita siarkan. Saya pernah kok mensiarkan ini di Facebook saya. Oh banyak komentar, itu di mana sih? Itu di mana sih? Gitu. Jadi ini tayangin, semua siar-siar itu tayangin. Sedang bagi-bagi sembako. Akhirnya orang-orang yang nggak pernah bagi sembako tuh, temanku udah bagi-bagi sembako, kok aku masih nggak ya. Teman-teman pada rajin pengajian, aku masih rebahan aja di tempat tidur. Enak banget tidur itu. Akhirnya kan menarik orang, memberi semangat. Saya yakin Mbak Ida bikin pengajian ini karena sudah meniru di tempat lain yang banyak pengajian. Gitu. Jadi meniru kebaikan itu nggak apa-apa. Mensiarkan terus orang tiru-tiru, dapat pahala kita. Gitu. Dapat pahala terus. Maka tadi tanah kita siarkan semua, siarkan kebaikan-kebaikannya. Alhamdulillah hari ini puasa Ayyamul Bid lengkap 3 hari. Oh sombong, ria dan sebagainya. Gitu. Udah tahu. Kalau kita takut dibilang itu berarti kita ria. Kita takut sama manusia bukan sama Allah. Akhirnya apa? Sahabat kita, aku Mary. Temanku tuh rajin banget puasa Ayyamul Bidnya. Aku belum juga. Lah kamu tahu dari mana? Dari statusnya. Dari status juga coba. Coba semua hening aja semua. Liane juga koncone rauno puasa Ayyamul Bid. Kan gitu. Ya. Akhirnya gitu. Sekarang pengajian Jumat berkah. Alhamdulillah banyak yang hadir. Misalnya gitu ya. Tulis di status. Apa-apa. Oh status, oh ya Allah. Akhirnya kaum rebahan tuh, kapan ya aku bisa punya hidayah gitu. Karena ibu-ibu kesini tuh nggak mungkin bisa tambah hidayah dari Allah. Jalannya ibu-ibu sampai sini tuh hidayah dari Allah. Ini juga perlu kita syukuri. Dengan cara apa? Dengan cara mengajak yang lain. Itu. Cara mensyukurinya seperti itu. Kita ajak-ajak gitu. Ayo kita majelis taklim di Jumat berkah. Aku di rumah aja juga bisa lihat lebih bagus-bagus. Ada Ustadz Somad, udah Adi Hidayat, Khalid Basalamah. Beda. Katanya kita mau cari temen untuk masuk ke surga. Katanya mau saling mencari nanti. Adi Hidayat emang mau cari kita nanti. Cuma satu yang nyari nanti. Jadi beda. Tetap perlu kita nih offline nih. Online juga boleh, perlu. Tapi offline lebih perlu lagi. Coba kita bisa berukhuwah Islamiyah, kita bisa saling menyapa, dan terutama tadi akan banyak sahabat-sahabat yang bisa membawa kita ke dalam surga. Itu yang paling penting. Maka saya tuh paling nggak mau keluar dari grup-grup yang selalu mengajak kebaikan. Padahal saya udah nggak di sana, udah nggak ikut lagi misalnya ya. Tapi saya nggak mau keluar kecuali dikeluarin gitu. Karena apa? Ini teman-teman solehah. Belum tentu amal kita itu bisa bawa kita ke dalam surga. Belum tentu. Sama-sama pengajiannya, sama-sama sholatnya, sama-sama puasanya. Belum tentu yang kita itu diterima. Belum yakin kita. Iya, kita sama-sama sholat, maghrib, berjamaah. Khusyuk nggak kamu? Jangan-jangan kamu mikir yang di rumah, mikir dompet hilang, gitu. Maka teman yang khusyuk tadi, ya Allah, aku sholat maghrib berjamaah sama dia, kok dia nggak ada di sini. Kata Allah, dia tuh kalau sholat nggak pernah khusyuk. Cari tuh di depan pintu neraka. Dibolehin sama Allah, dicari ketemu gimana ya Allah, ajak ke surga. Ya, jadi kita tuh belum yakin dengan amalan kita sendiri. Maka kita perlu teman-teman yang bisa mengajak kita ke dalam surga. Nah, kembali lagi tadi Robi auzini an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Yang namanya orang tua nggak bisa kita lepaskan. Cukup kita dikatakan durhaka kalau kita tidak pernah mendoakan orang tua sehari aja. Jadi yang diperlukan oleh orang tua kita bukan balas budi kita.
Apalagi umur-umur segini, orang tuanya juga udah tua. Mau kita bawain tongseng asam urat, darah tinggi, kan? Mau dibeliin gelang-gelang malah wagu gitu. Terus apa yang paling diperlukan oleh orang tua itu adalah doa-doa kita. Doa-doa kita, sedekah kita, amal soleh kita. Dan itu juga kita harapkan dari keturunan kita. Maka orang tua itu nggak pernah kita lepaskan. Karena apa? Adanya kita, karena adanya jerih payah dari orang tua kita. Taruh kita sekarang sukses, ya, sukses kita, rumah bertingkat, mobil mewah dan sebagainya. Itu kesuksesan kita yang karena kita itu cuma 30%. Yang 7% karena ada orang tua yang selalu mendoakan kita. Allah tuh tidak pernah menolak doa dari orang tua. Didoakannya sejak kita kecil sampai sekarang. Sampai kapanpun orang tua kita tuh selalu mendoakan kita. Didahulukan anak dulu didoakan. Ya enggak? Kita ini orang tua semua. Kalau berdoa, yang buat kita kadang lupa. Anak dulu satu persatu disebutin. Tolong ya Allah, dekatkanlah jodohnya, dekatkan rezekinya, dekatkanlah orang-orang yang soleh, dia lindungilah dia dimanapun berada ya Allah, kasihanilah dia, sayangilah. Lupa kita mendoakan diri kita sendiri. Ya, maka apapun yang ada ini adalah 70% hasil doa dari orang tua. Maka kita sudah dikatakan cukup durhaka kepada orang tua kalau kita tidak pernah mendoakan. Kalau orang tua itu jelas-jelas berjasa kepada kita. Kalau anak belum tentu berjasa kepada kita. Sehingga orang tua dulu baru anak-anak kalau berdoa itu. Ya, tapi sebetulnya urutan doa itu doakan kita dulu. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosaku. Ampuni semua kemaksiatan yang pernah aku lakukan, ya Allah. Baguskan akhlakku, kuatkan imanku, tambahkan hidayahku. Udah bersihin dulu hati kita, ya Allah. Aku ngaku, ya Allah, dosaku banyak banget, ya. Dosa kepada Engkau, segala kemaksiatan sudah aku lakukan. Dosa kepada orang tua, dosa kepada suami, dosa kepada sahabat-sahabat, banyak banget dosa. Ayo Allah bersihkan. Setelah kita bersih, baru kita doakan orang tua. Nah, kita masih kotor, banyak dosa, doain orang lain, kan gimana itu? Kan? Jadi kita bersihkan dulu, minta Allah membersihkan dosa-dosa kita. Ya Allah, turunkan bersihkan aku dengan air salju, ya Allah, hatiku biar dingin terus. Gak mudah marah, gak pernah benci, gak mudah iri, gak mudah dengki. Nah, setelah bersih hati kita, baru kita doakan orang tua kita. Baru kita doakan anak-anak kita, doakan pasangan hidup, orang-orang terdekat dulu. Terus sahabat-sahabat, pengajian ini, pengajian itu, grup ini, grup itu. Wah, semakin kita banyak mendoakan orang lain di dalam grup, kalau bisa, kalau saya kalau di Mekah ya, kalau di sini surang lupa, saya buka grup kajian misalnya, tapi saya nggak punya grupnya ini ya, kajian Jumat Berkah. Saya buka anggotanya siapa, ini saya sebutin satu persatu. Kalau di Mekah nanti kalau ada yang umroh ya, itu disebutin satu, ya Allah lindungilah dia. Semakin banyak kita mendoakan orang lain, yang pertama apa? Kita akan mendapatkan pahala sedekah. Jadi mendoakan orang lain itu sedekah. Sedekah itu nggak harus uang, nggak harus harta. Mendoakan orang lain itu sedekah. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua akan ada malaikat yang mengaminkan. Amin kata malaikat ya. Serupa itu juga untukmu. Artinya apa? Kita mendoakan, kita yang banyak dosa ini mendoakan sahabat kita, malaikat yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah mendoakan kita. Jadi ternyata doa kita terhadap orang lain itu lebih makbul dibanding kita mendoakan diri kita sendiri. Kita pengen mobil yang bagus nih, ya. Pengen apa? Mobil aja ya. Ya Allah, tolong sahabat saya, Bu Marni itu baik sekali ya Allah. Rajin mengingatkan saya untuk datang pengajian. Beri dia mobil ya Allah. Apa kata malaikat? Amin, untukmu serupa itu. Lebih makbul doanya. Ya Allah, tolong sahabatku itu beri anak-anak yang soleh.
yang berbakti kepada orang tua, yang menyenangkan hati. Maka apa kata malaikat? Amin, untukmu juga serupa itu. Jadi jangan pelit mendoakan orang lain, itu jangan pelit. Maka tadi kalau ada grupnya ini, sebut, apalagi kita kenal, sebut satu persatu. Ya Allah, lindungilah dia dimanapun berada. Beri rezeki yang banyak ya Allah. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ini dicontohkan oleh ibunda kita Fatimah. Fatimah radhiyallahu anha itu berdoa terus panjang. Keras suaranya mungkin ya. Didengerin sama anaknya Hasan dan Husain. Udah selesai, mak. Dari tadi aku mendengar mak mendoakan orang lain. Kok mak gak mendoakan diri sendiri, kenapa sih? Nah, lalu diceritakan, mendoakan orang lain lebih makbul dibanding mendoakan diri sendiri. Apalagi ya, mungkin ibu-ibu, rezeki yang ibu dapatkan hari ini, ya Allah, tiba-tiba ada rezeki gitu. Aku tuh atasan suamiku tuh ngasih aku motor baru, padahal aku lagi pengen banget gitu. Aku tuh nggak berdoa loh, kok tiba-tiba ada yang ngasih motor gitu. Jangan-jangan itu karena doa sahabat kita gitu loh. Jangan-jangan karena doa sahabat kita yang sering kita takjub itu. Alhamdulillah, tadinya mau ketabrak, nyerempet, ternyata akhirnya aku alhamdulillah. Itu jangan-jangan karena doa dari sahabat kita. Karena doa yang disampaikan tanpa kita tahu itu paling mustajab. Jadi kalau nanti ada kita mendoakan orang, nggak usah, kemarin tak doain loh. Berkurang ininya, mustajabnya karena apa? Udah dikasih tahu orangnya, udah dibocorin. Tapi diem itu artinya apa? Bener-bener doa kita sampaikan kepada Allah. Dia mau tahu atau enggak bukan urusan, dia mau terima kasih atau enggak bukan urusan, yang penting ya Allah sayangilah dia ya Allah, dia itu udah baik banget sama orang-orang baik dan sebagainya. Jadi nggak perlu disampaikan kemarin aku sudah, nggak perlu gitu. Jadi coba kita ini senjatanya orang mukmin itu doa itu nggak bayar, tapi kenapa nggak betah kok berdoa lama-lama itu. Padahal dengan doa itulah kita tersambung sama Allah. Kita mau anak yang soleh, kita perlu berdoa. Kita mau suami yang soleh, kita harus berdoa. Kita mau rezeki yang banyak, kita harus berdoa. Semua itu yang kita dapatkan hasil dari doa. Tapi saya nggak berdoa loh. Kok dikasih? Itu artinya apa? Peringatan dari Allah. Kamu nggak pernah berdoa, tapi aku kasih kamu. Kamu masih mau nggak minta lagi, maka rezeki yang aku kasih kamu itu nggak berkah. Itu kata Allah. Ya. Kata aku ora tahu dungo, tapi apa-apa aku bisa ya. Orang-orang kafir itu kan juga dikasih rezeki sama Allah. Nggak pernah sholat, malah jahat, malah maksiat gitu. Tapi kok kaya banget, malah kaya raya gitu. Kata Allah, iya aku kasih kamu tuh. Kenapa dikasih sama Allah? Karena Allah tahu yang namanya harta dunia itu tidak ada harganya. Kasih semua mau, tapi nggak berkah loh. Nyatanya apa? Ketahuan KPK. Ya kan? Iya. Udah cantik istri cantik. Makanannya itu kalau tiap hari itu harus ke mall loh. Anak saya tuh nggak mau makan kalau ke mall. Padahal kalau di mall tuh harganya mahal-mahal. Ya. Apa aja mau ulang tahun anaknya aja dikasih pesawat jet. Tapi sekarang ada di mana? Meringkuk di tahanan pakai baju merah, seluruh Indonesia mengutuk, ya enggak? Jadi omongan, ngeri gitu. Itu yang namanya tidak berkah. Tapi kalau kita berkah sedikit, rumah tangga ayam, anak-anak manut, gitu kan? Pulang pasti di mana anak kita, lagi ngaji di pojokan gitu kan, nggak berani ngelawan orang tua gitu. Karena apa? Rezeki yang kita minta itu selalu rezeki yang berkah. Berkah itu apa? Membawa kita pada kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat.
tenang, bahagia itu nggak ada yang jual. Mau berapa triliun juga nggak ada yang jual. Nyatanya yang punya kaya raya itu sekarang bahagia kok. Ngumpet-ngumpet dia, nggak berani ketemu orang. Jadi inilah yang namanya kita harus mensyukuri nikmat Allah, juga nikmat kita memiliki orang tua dengan selalu mensyukuri orang tua. Di dalam Al-Quran disebutkan, tidaklah bersyukur kepadaku, kata Allah, barang siapa yang tidak bersyukur kepada orang tuanya. Coba ada anak atau kita sendiri yang sombong sama orang tuanya, itu sombong seolah dia semua yang punya gitu. Wah, saya baru-baru ini lihat di tayangan, ada seorang anak ngusir orang tuanya, ya enggak? Ngusir orang tuanya karena orang tuanya punya hutang. Astagfirullahaladzim. Kita sebagai orang tua, ya Allah, keiris banget. Kita punya hutang sama anak. Berapa coba anak itu kita biayai dari kecil sampai besar. Mau masuk mulut kita aja nggak jadi kalau anak kita minta. Bayangin. Kita korbankan semua. Yang penting anak bajunya bagus. Yang penting anak sepatunya bagus. Yang saya tuh sampai berulang kali pakai HP itu ganti-ganti, Bu. Karena apa? Setiap saya punya HP baru diambil sama anak. Bekasnya lagi yang kita pakai sehingga cepat rusak, gitu kan? Bekas lagi. Asal baru, buat anak aja yang lebih penting. Kayak gitu. Semua juga merasakan. Maka kok ada anak yang nagih utang sama orang tuanya sampai ngusir orang tuanya. Oh, ya Allah ya Robbi, lupa, mungkin dia belum 40 kali ya. Kalau belum 40 harus ada yang ngasih tahu ayat ini gitu. Harus ada yang ngasih tahu, kamu tuh gak bersyukur kepada Allah kalau kamu gak bersyukur kepada orang tua. Gak diterima syukurmu sama Allah gitu. Dicampakkan sama Allah. Terus apa lagi? Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wan amalan solehan tardahu. Selalu kita minta tolong sama Allah. Ya Allah, beri aku kekuatan, kesempatan, kemauan untuk selalu beramal soleh yang engkau ridhoi. Emang ada amal soleh yang gak diridhoi? Banyak. Kita ngasih temen sambil misuh-misuh, itu ngasih gitu ya. Nah, tak kayak kerudung ke mukanya lagi gitu kan. Aku sebel loh kerudungmu mambu, wah, gitu kan. Waduh, itu amal soleh ngasih itu, tapi tidak Allah ridhoi. Gitu. Maka tadi amal soleh yang engkau ridhoi. Tadi termasuk kita bisa berjalan ke sini, itu harus kita minta sama Allah. Sesaat aja Allah cabut hidayah sama kita. Lagi asik-asiknya ngobrol sama teman ini udah jam 4. Masih asik. Oh, 4:30. Jam 5. Wah, wes rampung gue. Nah, itu sebenarnya Allah cabut hidayah pada saat itu. Dan kalau Allah sudah cabut hidayah nggak bisa diulangi lagi. Nggak bisa Mbak Ida mau diperpanjang sejam lagi, nggak bisa. Gitu. Iya. Mau sholat berjamaah di masjid. Ya, nanggung ini akhirnya apa? Wes rokaat. Wes 2 rokaat. Lari kita ke masjid. Cuma dapat 1 rokaat, sholat maghrib 1 rokaat lagi. Pahalanya sama nggak 1 rokaat dengan 3 rokaat berjamaah? Beda. Beda kan? Jadi sehingga apa? Rugi rasanya 2 rokaat tadi aku nggak bisa bareng-bareng. Rugi aku nggak bisa. Rugi aku terlambat, itu nggak bisa diulangi lagi. Pada saat imam udah rokaat ketiga, Pak Imam diulangi ya, nggak bisa. Maka tadi, ya Allah, selalu aku beri kesempatan, kemudahan, kemauan, kelapangan untuk bisa beribadah kepadamu dalam segala hal. Gitu. Sehingga apa? Kita akan selalu tidak pernah terlambat sholat, tidak pernah terlambat datang ke pengajian. Saya tadi, Mas, ayo Mas, terlambat Mas. Durung, Mas, Konoki selalu tepat loh. Nah, itu yang saya keluhnya, itu selalu tepat loh. Gitu. Dan benar, jam 4 sini udah jam 4 kurang udah ngaji di sini. Ya, alhamdulillah. Gitu. Enak kalau gini, sehingga apa? Nggak ada orang leha-leha di rumah, gitu kan? Langsung tepat waktu, semua berjalan dengan lancar. Nah ini, jadi kita harus minta
kemampuan kita beribadah kepada Allah tuh harus kita minta. Kita, aku ki, wes ora mungkin ora salat tahajud, misalnya gitu ya. Wes kok biyen kulinane ngono kuwi, mau lagi sakit, mau lagi apa, aku tetap salat tahajud. Jangan salah, mudah bagi Allah mencabut hidayah. Karena kita bisa sholat tahajud itu tidak mungkin kalau bukan karena hidayah dari Allah. Nah, hidayah ini juga perlu kita syukuri. Ya. Maka jangan sombong. Yang selalu datang ke pengajian di mana-mana. Semakin kita bisa sering datang ke pengajian, saya tuh tahu orang ahli pengajian itu hampir tiap hari pengajiannya. Saya tahu mereka ini bukan hanya di kajian Jumat Berkah. Nanti di hari Selasa di mana, hari Rabu di mana, hari Sabtu besok di rumah dakwah ya, jam 10. Itu tidak mungkin bisa dilakukan tanpa hidayah dari Allah. Nah, semakin kita masih banyak dapat hidayah untuk bisa berangkat rajin pengajian, semakin merunduk hati kita kepada Allah. Ya Allah, ampuni ya Allah. Aku tahu tanpa hidayahmu aku tidak mungkin bisa datang ke pengajian. Padahal dosaku masih banyak. Ampuni aku. Jangan pernah engkau cabut hidayah yang pernah engkau berikan kepadaku. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta wahhab. Nah, jadi itu pun juga harus kita minta doa. Jangan engkau palingkan aku setelah engkau beri hidayah. Nah, itu penting banget. Ya. Minum dulu ya. Mari, oh kok 5 menit lagi? Itu baru 2 itu. Tapi ini kan ada makan bersama, tapi tapi saya minum dulu. Iya. Boleh sampai sini juga boleh, cuma nanti ambil makan. Hah? 3 ya. Itu masih dihitungnya 2. Jadi bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Yang kedua, amalan solehan yang Allah ridho. Ya, tadi mungkin aja kita yang berangkat ke sini ada yang tidak diridhoi oleh Allah. Kenapa? Sama suaminya nggak boleh. Suaminya udah sebulan nggak ketemu, tahu-tahu baru datang. Aku tak pengajian saya. Wah, Mbok Ojo, alah pengajian main sejam. Itu berarti Allah nggak ridho. Jadi ada juga amalan soleh yang nggak diridhoi. Wa aslili fi zuriyati. Nah, yang ketiga adalah kita harus menjaga anak keturunan kita dalam kebaikan. Berulang kali saya katakan bahwa jaga anak dirimu dan keluargamu dari api neraka. Benar-benar harus kita jaga nih anak. Semua jiwa raga kita bagaimana menjaga anak kita ini. Saya itu kerjaannya sampai sekarang, sampai anak saya yang udah dewasa tuh umur 31 tuh, mama udah gede nih mah, apa kerjaan saya? Ngambil tangannya saya cium, bau rokok enggak? Gitu. Saya trauma banget karena kita harus ketika anak bau rokok pertama-tama itu gampang mencegahnya, gitu loh. Daripada dia udah nggak bisa lagi dilarang gitu, nggak bisa udah kecanduan. Maka saya tuh setiap saat sampai bau rokok nggak gitu. Kok bau nak? Kok bau? Enggak lah ma, demi Allah aku nggak ngerokok, tapi bau. Terus mas ini sampai nggak sabar aku. Mas ini bau rokok nggak? Enggak, dia mungkin habis kerja kan ada bau rokok orang, tapi ini anakmu enggak gitu. Baru tenang saya. Itu sampai anak saya risih gitu loh. Dimanapun. Kadang-kadang pas dia sama teman-teman yang ngerokok itu saya panggil. Awas kalau sampai ngerokok. Itu lebih mudah mencegah karena apa? Karena kita perhatian gitu. Karena kita perhatian terus. Aduh, saya itu sampai sekarang yang nata baju anak-anak itu saya. Sekeluarga itu. Itu harus saya. Jadi mereka nyetrika masing-masing ditaruh. Nanti yang naruh di lemari mama ya. Itu udah tahu tanpa harus disebutin dan saya. Kenapa? Saya takut ada yang disimpan di lemari, di bawah baju gitu. Sampai, ma, aku ini lulusan pesantren ma, aku hafal Quran ma, kok mama gitu-gitu amat sih gitu.
Ya biar kamu hafal Quran juga ada setannya. Saya bilang gitu. Pokoknya gak mau kalah. Itu beneran lah. Kalau sama anak tuh perhatiin gitu. Kita lengah sedikit, kita keenakan. Anakku tuh udah mapan dewe kok. Gitu ya. Udah pada tahu-taunya anaknya apa? Digoda sama temennya, jadi narkoba. Taruhlah narkoba ya. Itu kayak neraka gitu hidupnya. Di dunia rasa di neraka gitu. Makanya tadi apa? Anak-anak itu betul-betul kita perhatikan, betul-betul kita didik dengan baik. Kenapa? Gitu. Memang kalau anak sudah dewasa itu bukan tanggung jawab kita lagi memang. Gitu. Tapi sampai sekarang yang sudah nikah juga lagi ngapain Bunda? Lagi main HP. Masya Allah, tanyain Bunda, udah sholat zuhur belum? Itu masih saya tanyain kayak gitu. Kenapa kita harus melakukan sampai mata kita tertutup? Karena merekalah nanti yang akan menolong kita di akhirat. Nah itu. Di dunia sekarang kita tolong mereka. Ya. Kita beri pendidikan yang baik. Kita ajari akhlak, kita ajari agama dan sebagainya. Tapi nanti di akhirat merekalah penolong kita. Sampai-sampai ada orang tua yang masuk ke dalam neraka karena amalnya sedikit, tapi tiba-tiba ya Allah kok amalku jadi banyak. Ya itu aliran transferan dari anak-anakmu yang soleh. Di kuburan juga orang main dihimpit bumi, dibakar api, dipukul-pukul pakai palu, tapi ada kuburan yang tenang terus. Kenapa? Selalu dapat transferan ayat-ayat suci Al-Quran dari anaknya yang masih hidup. Maka kita mutlak harus menjaga anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Terus, ini tubtu ilaika. Setiap saat kita harus mohon ampun kepada Allah. Ya. Dapat rezeki kita yang pernah kita lakukan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku tahu Engkau memberi aku rezeki itu bukan karena aku itu nggak banyak dosa. Karena itu mohon ampun ya Allah, Engkau beri kenikmatan yang banyak, ampuni aku ya Allah. Apapun kita minta ampun sama Allah. Istighfar terus menerus. Ya, dapat kesusahan istighfar, dapat kebaikan istighfar, sehat istighfar, sakit istighfar, dapat kiriman oleh-oleh istighfar. Karena apa? Jangan-jangan ini ujian dari Allah. Karena dosa-dosa kita. Jadi apapun istighfar, biasakan. Kalau kita mau jatuh istighfar, apapun istighfar. Ini yang diajarkan setelah kita umur 40. Jangan sombong kita nggak banyak dosa. Setiap saat itu setan itu akan selalu menggoda kita. Yang paling nggak mau kita masuk surga itu setan. Maka setan itu akan mati-matian menggoda kita. Ya, jadi istighfar. Terus wa inna minal muslimin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang selalu taat kepadamu, selalu berbuat kebaikan, selalu menyebarkan salam, selalu membahagiakan orang-orang yang di sekitar kita. Itu yang menjadi. Yang kelima adalah bagaimana jadikan aku orang yang selalu taat kepadamu. Saya ulangi ya. Yang pertama kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat rezeki, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat mobil, nikmat apa yang pun kita yang punya. Harus kita bersyukur dengan menjadikan semua itu sebagai jalan kita untuk beribadah. Yang kedua, kita harus memohon kepada Allah untuk selalu bisa berbuat baik, amal soleh yang Allah ridho. Yang ketiga, menjaga anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh. Yang keempat, kita harus banyak memohon ampun kepada Allah. Yang kelima, kita harus menjadi manusia yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Dan mohon doa juga semoga saya bisa melaksanakan apa yang saya katakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini.